Shalom, apa kabar saudara? Kiranya kasih dan kemurahan Allah senantiasa menaungi saudara semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan melanjutkan khotbah di bukit tentang dua macam dasar yang ada di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 27 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25 merupakan ajaran Yesus yang berkaitan dengan dasar membangun kehidupan rohani. Perumpamaan ini menggunakan ilustrasi orang bijaksana dan orang yang bodoh sebagai gambaran dasar kehidupan rohani orang-orang percaya. Dan hari ini kita akan belajar dua cara dari orang yang bijaksana saat ia membangun kehidupan rohaninya. Pertama, orang yang bijaksana suka membaca firman Tuhan. Dalam perumpamaan tentang orang yang membangun rumah, Yesus menggambarkan orang yang bijaksana sebagai seseorang yang membangun di atas dasar batu karang yang teguh. Dan apabila kita melihat atau kita membaca kisah ini di dalam Lukas 6, terutama di dalam ayat yang ke-48, maka kita akan mendapatkan detail tentang hal-hal yang dilakukan oleh orang yang bijaksana saat membangun rumah, yaitu dia akan menggali dalam-dalam untuk meletakkan dasar. Saudara, kalimat menggali dalam-dalam itu menggambarkan sikap yang seharusnya kita lakukan agar memiliki dasar kehidupan rohani yang kuat, yaitu membaca firman Tuhan secara mendalam. Perhatikan, yang saya maksud membaca firman Tuhan itu bukan membaca secara asal-asalan, bukan hanya sekilas membaca, namun menyediakan waktu untuk merenungkan, untuk membaca dengan lebih teliti firman Tuhan. Yang kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dasar kehidupan rohani yang dimiliki orang yang bijaksana tidak hanya dibangun melalui perenungan firman saja, tetapi sikap batin yang taat pada semua perintah Allah dan akan diwujudkan melalui tindakan hidup sehari-hari. Apa artinya? Artinya bahwa untuk menjadi tetap kuat dan teguh bahkan di saat krisis, maka setiap orang percaya tidak hanya perlu mendengar firman saja, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dengan melakukan firman Tuhan, maka ketika ujian kehidupan datang menghampiri, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang suka melakukan firman Tuhan akan tetap kuat dan bertahan di dalam situasi yang seperti apapun. Oleh sebab itu, menjadi orang Kristen itu sebenarnya memberikan tanggung jawab kepada kita, itu sebuah tanggung jawab yang serius. Kenapa? Karena kita perlu memastikan bahwa apa yang kita ketahui, apa yang kita katakan itu diterjemahkan dalam tingkah laku kita sehari-hari. Sebab merenungkan firman Tuhan menjadikan orang percaya memiliki dasar yang kuat di dalam menghadapi krisis dan kesulitan hidup. Oleh sebab itu, agar memiliki dasar kehidupan rohani yang kuat, marilah kita mendisiplin diri kita di dalam waktu-waktu merenungkan firman Tuhan. Saudara, perenungan pagi ini mengajak kita semua tidak hanya berdisiplin di dalam waktu-waktu untuk merenungkan firman Tuhan saja, tetapi kita juga menjadi pelaku firman di dalam keseluruhan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, satu hari yang Allah tambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk kami bisa menjadi murid yang semakin bertumbuh di dalam Engkau. Ajar kami untuk kami tidak hanya mencintai firman-Mu, untuk kami tidak hanya membaca firman-Mu, tapi kami merenungkan,
Dan terlebih dari itu, kami belajar untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa memberkati orang-orang di sekitar kami dengan sikap, dengan tingkah laku kami. Terima kasih, mari jadikan kami semakin bijaksana dari hari ke hari Tuhan. Mari jadikan kami orang yang kuat, orang yang bisa membangun rumah di atas batu karang yang teguh, sehingga ketika krisis datang, kami ditemukan tetap menjadi seorang pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.